Yuk. Oke, boleh disampaikan dulu untuk persiapan sidang dakwaan kali ini dari Mario Dandi bagaimana kondisinya dan untuk nanti membacaan dakwaan kesiapan khususnya mungkin, Bang? Ya, jadi perlu kami sampaikan ya, kami sudah menerima surat dakwaan itu posisinya kemarin ya. Kemarin kami sudah menerima surat dakwaan dan juga sudah menerima berkas perkara. Jadi ini cukup singkat juga waktu kami untuk mempersiapkan diri, cuman bagaimanapun juga kami harus siap ya, untuk menghadapi sidang pertama ini. Keadaan Mario sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Ya, pertama-tama kami pikir itu di rutan. Ternyata itu pun di lapas. Di mana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi ya oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya. Artinya itu kami menanya melalui WA, jawabannya pun kami tunggu beberapa hari lalu dijawab bahwa jaksa pun pada saat itu juga menerima dari rutannya sendiri bahwa ini harus dipindahkan karena masalah masalah tingkat okupansi yang sangat tinggi di Cipinang. Nah, sehingga Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang ya. Jadi itulah yang sedang dialami oleh. Bentuk keberatannya seperti apa disampaikan, Bang? Sebenarnya kami tidak keberatan ya. Artinya itu cuma kami mau menggambarkan ya apa yang sudah dialami oleh klien kami. Nah, sehingga tidak ada itu yang namanya privilege. Oke. Tidak ada privilege. 3x3 10 orang dan juga ya kami hadir di sini juga sebenarnya untuk sama-sama juga bersama-sama dengan korban juga dengan pelaku yang lain untuk mencari keadilan juga. Jadi keadilan itu memang ada di dalam persidangan ini nanti kita harapkan bukan hanya untuk keluarga dan juga untuk Mario. Oke. Karena kalau dari sisi Mario dan keluarganya, saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum, semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze ya. Dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia. Jadi saya rasa ya, ini juga tidak akan menghilangkan derita dari keluarganya korban ya, anak korban itu. Cuman paling enggak kita bisa melihat secara proporsional gitu, apakah Mario ini sudah mendapatkan yang sepatasnya ya dengan apa yang dia perbuat. Karena kita pun juga mengenal ya semua ajaran agama, mengenal mengapa kita harus saling memaafkan ya. Ini juga sekarang sedang dialami, pertanggungjawaban akan dihadapi baik secara pidana, sosial dan juga lebih dari itu ya. Ini lebih dari itu. Keluarganya pun sudah disita semua hartanya, bapaknya juga sudah ditahan oleh KPK. Jadi dampak dari perbuatan yang dilakukan Mario ini memang sangat luas ya. Dan kalau misalnya dia sudah terhukum, saya rasa dia sudah terhukum ya. Tinggal ini sekarang secara formal proses hukum terhadap perbuatan intinya itu ya, masalah. Bang, Soal poin ini kondisi apakah akan psikologis diajukan gimana? sebagai keringanan hukum? Poin-poin dampak yang barusan Abang bilang? Ketika nanti ya pas lagi di sidang? Saya rasa itu juga harusnya menjadi satu pertimbangan. Oke. Ya, kecuali memang karena ini kan hukum kan kita bicaranya kan juga masalah persepsi secara individu dari hakim juga. Ya. Hakim bisa memberikan putusan yang paling berat, tergantung juga dari dampak yang sudah dialami oleh pelaku, sikap batinnya dan segala macam. Soal psikologisnya Mario gimana, Bang, untuk menghadapi sidang hari ini? Ya, memang banyak sekali reaksi-reaksi yang artinya bisa dikeluarkan oleh orang ya pada saat dia sangat tertekan ya. Ya sekarang saya tanya sama teman-teman semua gitu, siapa sih yang nggak tertekan akibat perbuatannya, ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekap di penjara. Kita sama-sama tahu, nggak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkap polisi, hartanya disita semua. Bisa dibayangkan
rasa bersalahnya itu seperti apa gitu. Itu yang sedang terjadi. Mungkin kalau misalnya reaksinya juga ada yang macam-macam kok orang yang seperti itu. Ada yang menjadi depresi, murung, ada yang menjadi ya tertawa, senyum sendiri ya. Maksudnya banyak reaksi yang bisa dialami oleh itu. Nanti juga psikolog juga pasti bisa menerangkan hal itu. Dan pihak keluarga ada yang akan hadir. langsung menyampaikan eksepsi karena sudah menerima dakwaan kemarin atau baru akan dijalankan minggu depan atau bagaimana? Kami sebenarnya sangat menghargai ya surat dakwaan yang sudah kami terima. Pada intinya kami merasa surat dakwaan itu sudah cukup baik ya, sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini maupun di minggu tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi, dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari kapan untuk memberikan pembuktiannya melalui saksi. Bang, hari ini ada pihak keluarga atau saudara yang akan hadir untuk Mario? Yang pasti bapaknya nggak bisa hadir karena sudah di rutan KPK Merah Putih. Kalau dari ibunya juga saya rasa nggak cukup kuat untuk hadir di sini. Ya, mereka akan tetap mendoakan Mario dan menyaksikan persidangan ini melalui teman-teman media di sini. Oke, Jadi Bang, perwakilan keluarga tidak ada sama sekali ya? Iya. Bang, dakwaan hari ini kan agak mirip sebenarnya sama Shane Lucas. Kalau nanti digabung, bersedia nggak dari Mario? Nggak ada masalah. Karena sebenarnya di sini bukan suatu pertarungan yang hebat. Ya, hasilnya pun sebenarnya bukan menang kalah kalau buat klien kami ya. Bukan menang kalah, karena klien kami sudah mengakui semua perbuatannya di dalam BAP. Ya, semua perbuatannya sudah diakui. Jadi ini cuma tinggal masalah sebenarnya patut nggak sih klien kami ini dengan fakta-fakta yang ada ya dikatakan melakukan penganiayaan secara terencana, gitu. Itu aja. Jadi ini cuma masalah pasalnya aja. Kalau penganiayaan sudah tidak ada perdebatan lagi sejak pertama kali di BAP semua sudah diakui. Semua sudah diakui. Kemudian ada beberapa kali lagi pendalaman di Polda, di Polres juga, semua mengakui perbuatannya. Jadi ini tinggal kita nanti melihat bagaimana pengadilan akan memberikan hukuman ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh klien kami. Oke. Terima kasih.